Materi berikutnya adalah referensi pada model linear, khususnya model rancangan percobaan atau model rancangan dengan matriks rancangan kolom-kolomnya tidak berpangkat penuh. Ya. Oke, jadi di sini kita tidak bisa menggunakan, karena matriks rancangannya tidak berpangkat kolom penuh, maka X transpos X-nya, kalau matriks rancangan itu X transpos X-nya juga tidak berpangkat penuh, sehingga X transpos X-nya tidak memiliki inverse biasa atau regular inverse. Nah, caranya kita akan gunakan cara lain, yaitu generalized inverse. Untuk itu sebaiknya kita, atau kita harus, bukan sebaiknya, kita harus menginstall, memasang library psych dan library metrik ya, agar bisa operasi ini berjalan. Oke, jadi kita, kalau belum, tolong di install dulu untuk package-nya, untuk install library-nya ya, secara online. Oke, nah karena kita menggunakan sampel yang ulangannya tidak sama, yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampel, kemudian 7 sampel, ini 6 sampel, sampelnya nggak sama ya, maka mau tidak mau ini harus ngakalin dulu, harus membuat A1, A2, A3, B1, B2, B3-nya ya. Ini modelnya adalah Y, IJ sama dengan mu plus alpha I plus beta atau beta J gitu ya, beta J dengan ulangan yang tidak sama, Di sini kalau kita lihat ulangannya tidak sama, ada yang ulangannya 3, ada yang ulangannya 2 ya. Baik, jadi kita bisa lihat ini matriks X-nya ya, X-nya. Kalau kita lihat X-nya ini kita bisa running di sini X-nya. Nah, jadi matriks rancangannya atau desain matriksnya seperti ini. Jadi ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter, walaupun disebutkan hanya model AI, alpha I plus beta J gitu ya, alpha I plus beta J. Tapi karena I-nya 3, J-nya juga 3, maka ini jadi 6 plus 1, 7. Parameternya 7 ya. Oke, atau jumlah kolom dari X-nya 7. Sedang banyaknya datanya ada 21. Oke. Oke. Itu matriks rancangan matriks model penuhnya. Kalau kita model penuhnya adalah mu plus alpha plus beta plus epsilon ya. Sedangkan kalau kita ingin menguji apakah faktor kedua, faktor B ini tidak signifikan ya, atau tidak signifikan atau tidak, kita bisa hilangkan dari model, sehingga ini kita sebut dengan model reduksi. Model reduksi pertama memiliki matriks rancangan pertama, jadi kita hapus 1, 2, 3 kolom terakhir ini ya. Sedangkan model reduksi yang kedua menghapus 3 kolom ini, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita running, ini kita running ya, gitu ya, kita klik di sini X01, kita tulis X besar 21, jangan lupa besar. Nah, matriksnya menjadi begini. Kalau kita ketik X0 besar, X besar 02, matriksnya menjadi begini ya. Jadi menghilangkan 3 kolom, apakah ke 567 atau 234, tergantung 567, yang ini B-nya yang hilang, ini A-nya yang hilang. Nah, tujuannya apa? Untuk membuat matriks proyeksi tadi. Ingat ya, matriks proyeksi itu bentuknya X kali dalam kurung X transpos X inverse. Nah, kalau X transpos X-nya tidak bisa inverse biasa, kita gunakan generalized inverse. Kemudian dikalikan di belakangnya X transpos. Jadi kalau kita lihat, nah ini modelnya begini, X transpos X inverse. Nah, biasanya kita gunakan solve kalau hasil dari perkalian matriks ini itu non singular. Kalau singular nggak bisa. Kalau singular harus seperti ini. Kita harus pakai G inverse. Ini G inverse, ya, sehingga M-nya menjadi begini.
M-nya matriks proyeksi ini selalu berukuran ukuran sampel kali ukuran sampel. Jadi kalau ukuran sampelnya ada 21, dia ukurannya 21 kali 21. Gitu. Walaupun M01 dan sebagainya. M01 dan M02. Ya, semua berukuran 21 kali 21. Bedanya yang tadi itu. Bedanya kalau di sini tadi X diganti X01. Kalau model reduksi pertama, model reduksi kedua X02 gitu ya. Nah, kemudian ini faktor koreksi yang kita kenal dalam rancangan percobaan, faktor koreksi. Jadi mu, nah karena mu transpose mu ini adalah 21 nilainya, kita bisa cari inverse-nya, kita bisa menggunakan solve di sini ya. Oke. Jadi itu. Nah, mu-nya jadi ini ada apa namanya 21 kali 21 juga, sekali lagi ya, 21 kali 21 juga. Kemudian ini kalau nggak salah ini 1/21, 0,047 sekian. Ya. Semuanya isinya 1/21, semuanya. Matriksnya berukuran 21 kali 21, isi di dalamnya adalah 1/21. Oke. Andaikan vektor datanya adalah seperti ini. Ini datanya. 21 data itu seperti ini ya. Ini 21 data. Artinya 8 data pertama itu perlakuan A, 7 data kedua perlakuan B, 6 data ketiga perlakuan C. Misalnya, bukan kalau itu kita lihat dari apa namanya faktor A. Kalau faktor B sesuai dengan apa namanya indeksnya sebetulnya. Oke. Nah ini kita running dari sini datanya. Nah gitu ya. Nah ini jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu Y transpose. Ingat ini matriks identitas berukuran 21 kali 21. Panjang dari Y, gitu ya. Panjang dari Y ini agak umum, kita gunakan ini saja. Soalnya kalau Y-nya berubah, apa namanya ukurannya berubah, ini tetap menggunakan fungsi. Jadi tidak mengganti dengan angka. Ya. Oke. Jadi jika totalnya adalah ini 8, 10, 66, dan 7. Kemudian ini derajat bebas total 20 kan, 21 minus 1 ya. 21 minus 1. Kemudian ini jumlah kuadrat model penuh ya. Model penuhnya. Oke. Rumusnya ini model penuh itu M dikurangi faktor koreksi ini. Jadi matriks proyeksi M yang dibangkitkan dari X ya. Ini dari 1, vektor 1 ya. Nah, jadi jumlah kuadrat model penuhnya 622 4066. Jadi tidak mungkin jumlah kuadrat model ini akan melebihi jumlah kuadrat total. Ini salah satu cara untuk memvalidasi ya, dan memvalidasi bahwa jumlah kuadrat model penuh, jumlah kuadrat model itu tidak mungkin melebihi jumlah kuadrat total. Baik. Kemudian ini apa namanya derajat bebas dari model 4. Derajat model 4 ya. Kenapa 4? Nah, dari alfa ada 2, dari beta ada 2, 4. Oke. Kemudian alfanya ada 3 kan? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Berkurang 1, 3 kurang 1, 2. Beta 1, beta 2, beta 3 kurang 1, 2, jadi 4. Ini model reduksinya, jumlah kuadratnya adalah nih. Jadi kalau dikurang ya, dilihat dari termasuk totalnya ya. Ini kalau jumlah kuadrat model penuhnya itu ini, jumlah kuadrat model reduksi pertamanya ini. Jadi ada perubahan ya. Ada perubahan pengurangan. Jadi dengan membuang beta itu ternyata jumlah kuadrat modelnya berkurang. Ya, berkurang dari 622 ke 613. Ya. Nah, itu dengan derajat bebas jadi 2 karena betanya kan nggak ada, jadi hanya alfa saja. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 ada 3 dikurang 1, 2. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kalau yang dibuang alfanya nih. Nah, jumlah kuadrat modelnya turunnya jauh sekali menjadi 23, sekian. Nah, sepertinya ini ada indikasi kalau betanya itu tidak signifikan, yang alfa
alfanya signifikan ya. Nah, ini juga indikasi secara angka. Nah, kita lihat ini derajat bebasnya juga 2 ya. Nah, sekarang derajat bebas galatnya bisa dikurangi yang tadi itu, atau bisa dengan cara rumus ini. Ini jumlah kuadrat galat penuh ya. Ini jumlah kuadrat galat model, ini derajat bebas galatnya ya. Oke. Kemudian ini jumlah kuadrat galat reduksi. Reduksi yang model pertama, reduksi pertama ini membuang faktor theta dengan derajat bebas. Ini galatnya jadi 18 ya. Jadinya cuma 16 ya kan? 20 kurang 4 16. Ini 20 kurang 2 18 ya. Nah, sedangkan untuk model reduksi kedua jumlah kuadrat galatnya 787 ya. Dan derajat bebasnya sama 18 ya. Nah, sekarang bagaimana menguji signifikansi dari model reduksi itu? Nah, jadi dengan restricted sum square, kita gunakan di jumlah kuadrat reduksi 01 dikurangi jumlah kuadrat galat. Ini jumlah kuadrat galatnya yang dikurangkan, jumlah kuadrat galat reduksi 01. Nah, karena reduksi itu jumlah kan ada yang dibuang itu masuk ke komponen jumlah kuadrat galat ya. Jadi jumlah kuadrat galatnya semakin besar ya. Nah, makanya ini nilai ini positif dibagi 2 ini banyaknya restriksi. Apa restriksinya? Kan beta 1 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Artinya ada 2 restriksi di situ. Beta 1 sama dengan beta 2. Kemudian beta 1 sama dengan beta 3, atau beta 1 sama dengan beta 2 dan beta 2 sama dengan beta 3. Jadi ada 2 restriksi. Sedangkan ini adalah kuadrat tengah galat ya. Kuadrat tengah galat dari model penuh, ya. Nah, jadi F itunya 0, sekian dengan nilai peluang 0,7 ya. Pantas tadi bahwa karena penurunan kalau B dibuang itu jumlah kuadrat modelnya itu berubah sedikit, maka dia tidak signifikan 0,72. Oke. Sedangkan untuk model yang kedua yang A-nya yang dibuang, ini akan menghasilkan peluang kecil sekali karena nilai F itunya 22. Ini nilai peluangnya sangat kecil ya. Nah, oke. Jadi itu. Nah, bagaimana dengan kalau menguji yang model lain, misalnya kita mau menguji hanya membandingkan A1 sama dengan A2, apakah alfa 1 sama dengan alfa 2. Nah, maka tahapannya adalah kita buat suatu variabel baru yang namanya A12, yaitu selisih. Ini kan sama aja begini, A1 dikurang A2 sama dengan 0, A1 sama dengan A2. Nah, ini kita buat namanya A12. Nah, oke. Jadi kalau A12 itu akan kita dapatkan ya, dan kemudian kita buat matrik rancangan model ketiga, ini rancangan model ketiga. Jadi mu A12, A3, B1, B2, B3 gitu ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa dapatkan jumlah kuadrat reduksi yang ketiga ini ya. Dan pengujian signifikansi modelnya dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Jumlah kuadrat galat reduksi dikurangi jumlah kuadrat galat penuh. Hanya restriksinya cuma 1 di sini. Restriksinya 1 ya. Nah, gitu. Nah, akan kita dapatkan nilai peluang yang sangat kecil. Nah, yang berarti bahwa hipotesis 0 itu ditolak. Sebenarnya ditolak. A1, alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi inferensi khususnya pengujian hipotesis model linear dengan R pada model rancangan percobaan. Terima kasih.